Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mursalin wa ala alihi ajmain. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama akan mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah tanggal 18 Mei 20 Dzulqa'dah dengan tema untuk siapa surga itu gitu. Mudah-mudahan kita semua dapat menarik hikmah dari kajian ini. Kami persilakan ke Ustaz. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tadarusan kita di kesempatan pada subuh ini di Masjid Nurul Huda, Cipaganti Regensi, Cipamokolan, Riung, Bandung. Pemberangkatan tadarusan kita beranjak dari Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 133. Al-Quran surah Ali Imran surat yang ketiga ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Silakan artinya Pak DKM. Ali Imran 133. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan untuk mendapatkan surga. Jadi untuk mendapatkan surga itu dan ampunan Allah harus bersegera. Yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi menurut ayat itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu harus diraih dengan bersegera. Wasari'u. Untuk siapa surga itu? Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa itu definisinya al-imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang Allah. Ringkasnya seperti itu. Takwa itu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi
apa-apa yang dicegah oleh Allah. Al-imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Kita rangkai surat 3 133 tadi. Untuk siapa surga itu? Kita lihat surat 57 Al-Hadid ayatnya 21. Surat 57 itu nama suratnya Al-Hadid, artinya besi. Ayatnya 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sabiku. Kalau tadi wasari'u, sekarang sabiku ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Kita baca sampai wa rusulihi. Silakan Pak DKM artinya. Al-Hadid ayat 21. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sudah, Rasul-Rasulnya atau Rasulnya saja? Rasul-Rasulnya. Iya. Sabiku, berlomba-lombalah kalian ila magfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, wa jannah, dan untuk mendapatkan surga. Disuruh berlomba-lomba. Kalau berlomba-lomba itu, bersegera itu, tekaleket, tetalangke, teloba atuda. Yang namanya berlomba-lomba ya. Untuk apa berlomba-lomba itu? Untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan untuk mendapatkan surga. Makanya luasnya surga itu seluas langit dan bumi lagi. Arduha ka'aradis samai wal ard. Untuk siapa surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu? Untuk orang-orang, untuk mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Jadi surga itu telah disediakan, artinya surganya sudah ada. Untuk siapa? Untuk orang-orang atau mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Kita termasuk orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya. Artinya kita ada peluang masuk surga dan mendapatkan ampunan dari Allah. Dua ayat sudah kita jelang, Ali Imran 133 dan Al-Hadid ayat 21. Kemudian kita rangkai ke surat 47, surat Muhammad ayat 15. Pada pangkal ayat saja kita baca ya. Surat Muhammad surat ke-47 ayat 15. Masalul jannatil lati
Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Sudah, sampai situ saja, wa'idal muttaqun. Silakan Pak DKM. Perumpamaan surga. Surat Muhammad ayat 15. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Sudah, segitu aja. Jadi surga itu yang luasnya tadi seluas langit dan bumi dijanjikan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Kita termasuk orang-orang yang bertakwa, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dicegah atau dilarang Allah. Kita beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya. Itu 57 ayat 21 tadi. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu, para Rasulnya adalah orang-orang yang bertakwa. Sudah 3 ayat kita jelang ya. Surah Ali Imran 133, surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian 57 Al-Hadid ayat 21. Berlomba-lombalah untuk meraih ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang disediakan Allah, surganya sudah ada, sudah tercipta, bukan belum ada. Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada para Rasulnya. Dan surat 47 ayat 15. Kita lihat surat 32 ayat 29. Surat 32 itu namanya apa? As-Sajdah, Hamim Sajdah. Ayatnya 29. Gimana pangkal ayatnya? Tolong dicolok biar memori saya muncul. Oh bukan. Ayat berapa itu? 29. Kalau 19 gimana? Ya, ayat 19 bukan 29. Ya. Surat 32 As-Sajdah ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pakai ammal ladzina wa ammal ladzina amanu. Kenapa? Amal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iya. Wa ammal ladzina amanu. Pakai wa. Oh, enggak pakai wa? 19. Wataku. Amal ladzina amanu 19. 19, Bu. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Silakan Ibu diantaranya baca artinya. Adapun orang-orang yang beriman, silakan Bu.
Adapun orang-orang yang beriman, iman itu adalah pandangan dan sikap hidup. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berpandangan dan bersikap hidup dengan wahyu Allah Al-Quran menurut sunnah Rasulnya. Jadi sejatinya orang-orang yang beriman itu, baik laki-laki atau wanita, adalah orang-orang yang telah mau dan siap untuk berpandangan dan bersikap hidup dengan wahyu Allah Al-Quran menurut sunnah Rasulnya. Siapa orang beriman itu? Kita mau dan siap untuk berpandangan dan bersikap hidup dengan Al-Quran menurut sunnah Rasulnya. Bagi mereka, surga tempat kediamannya nanti di akhirat. Bima kanu yaksibun, nuzulan sebagai pahala atau balasan, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka lakukan sewaktu hidup di dunia. Kita orang yang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan akan masuk ke surga-surga tempat kediamannya di akhirat. Itu ayatnya, Bu. Ulangi sekali lagi, Ibu, artinya adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal salih. Ulangi, Bu. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan surga kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Sebagai upah ganjaran terhadap apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Kita menjadi orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. Sudah berapa ayat kita ngaji, Ibu? Ali Imran 133, Al-Hadid 21, Muhammad 15, As-Sajdah ayat 19. Yang barusan ya, berapa ayat, Pak? 4 ya. Seseorang masuk surga menurut ayat-ayat tadi karena takwa, iman kepada Allah dan para Rasulnya, iman dan mengerjakan amal-amal saleh. Keayatan semuanya. Semuanya itu kita menjadi orang yang beriman, bertakwa, beramal saleh, semuanya karena rahmat Allah semata-mata. Oleh karenanya kita harus sering berdoa. Lihat surat 18 ayat 110. Kita mohonkan rahmat Allah, karena dengan rahmat Allah lah kita menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita menjadi orang yang bertakwa, kita menjadi orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal salih. Surat 18 Kahfi ayat 110. Awal fityatu, oh bukan 110, 10. Salah saya. Ujungnya 18:10. Awal fityatu awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana habalana Rabbana pakai hablana atina min
ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Silakan Ustaz artinya. Al-Kahfi ayat 10. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Para pemuda Kahfi berhijrah bergua Kahfi karena tidak mau mereka musyrik kepada Allah atas tekanan dan suruhan penguasanya pada saat itu. Maka para pemuda Kahfi itu bergua Kahfi, ditidurkan Allah selama berapa tahun? 309 tahun ya, 309 tahun. Ketika bangun sudah ganti pemerintahan, mata uang sudah ganti, sudah rubah, pembangunan di mana-mana. Waktu di dalam gua berdoa begitu. Ikuti saya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ulangi artinya. Ulangi artinya. Wahai Tuhan kami, Ya Rob kami, ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. kita menjadi orang yang beriman karena rahmat Allah semata-mata. Kita mau beramal soleh karena rahmat Allah semata-mata, kasih sayang Allah. Kita menjadi orang yang bertakwa dalam tingkatan saya takwanya karena rahmat Allah semata-mata. Ayatnya walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalila. Kita mau tadarus ngaji bersama di masjid karena kasih sayang Allah semata-mata. Masuk surga pun karena rahmat Allah semata-mata. Untuk siapakah surga? Untuk orang yang diberi rahmat Allah. Kan tadi untuk orang yang bertakwa, iya. Kan tadi untuk orang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya, iya. Kan tadi untuk orang yang beriman dan suka mengerjakan amal-amal saleh, iya. Tapi semua itu karena rahmat Allah semata-mata. Jadi masuk surga itu karena rahmat Allah semata-mata. Hadisnya Muslim nomor 2412 2413. Judulnya dibaca Muslim 2412 2413. Judulnya dibaca Masuk surga karena rahmat Allah Ta'ala. Masuk surga itu karena rahmat Allah semata-mata. Bukankah tadi karena iman dan mengerjakan amal-amal soleh? Iya. Kita menjadi orang yang beriman dan suka beramal soleh karena rahmat Allah juga. Silakan Pak. Hadis Muslim 2412 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW sabdanya, tidak seorang pun di antara kamu yang amalnya akan dapat menyelamatkannya. Tanya seorang laki-laki, amal Anda juga begitu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya aku juga, tetapi Allah melindungiku dengan rahmatnya. Karena itu tambah giatlah kamu meluruskan amalmu. 24. Tidak seorang pun yang amalnya dapat menghindarkan dia dari siksaan neraka.
tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan. Sahabat bertanya, amal engkau juga ya Rasul tidak dapat menyelamatkan di akhirat? Ya, aku juga, kata Rasul. Hanya Allah memberikan rahmat kepadaku. Jadi masuk surga itu karena takwa, ayatnya ada. Karena iman kepada Allah dan Rasulnya ada ayatnya. Karena beriman dan beramal soleh ada ayatnya. Semuanya itu karena rahmat Allah semata-mata. Doanya tadi surat 18 ayat 10 tadi. Yang kedua Pak 14. Iya. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya 24:13 Pak. 24:13 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Nabi SAW bersabda, tidak seorang pun amalnya dapat memasukkannya ke dalam surga. Lalu beliau ditanya orang, dan juga ya Rasulullah? Beliau jawab, aku juga tidak, tetapi Allah melimpahiku dengan rahmatnya. Ulangi Pak sekali lagi. Tidak seorang pun amalnya dapat memasukkannya ke surga. Tidak seorang pun yang amalnya begitu banyak dapat menghantarkannya memasuki surga. Jadi kalau begitu, amal itu bukan memasukkan seseorang ke dalam surga. Ini dalil hadisnya. Ulangi Pak, tidak seorang pun. Tidak seorang pun amalnya dapat memasukkannya ke surga. Lalu beliau ditanya orang, Anda juga ya Rasulullah? Jawab beliau, aku juga tidak, tetapi Allah melimpahiku dengan rahmatnya. Sampai situ Pak. Ya. Oleh karenanya kita sering-sering berdoa memohon supaya Allah memberikan rahmat kepada kita. Doanya diantaranya 18:10 tadi. Antaranya saja. Supaya Allah mengaturkan rahmat harus bagaimana ayatnya ada lagi. Di antaranya saja. Supaya Allah ngagunturan rahmat kepada kita. Di antaranya saja, lihat surat 7 ayat 204. Antara lainnya saja 7 Al-A'raf ayat 204. Pangkal ayatnya tolong dicolok biar memori saya muncul. Gimana 7:204 itu gimana? Pangkal ayatnya gimana Bu? Iya. Wa idza quri'al Qur'an. Silakan. Wa idza quri'al Qur'an Qur'anu wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Silakan Ibu artinya. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, silakan Bu. Tuh, diantaranya supaya Allah ngagunturan rahmat, itu diantaranya. Apabila Al-Quran dibacakan, maka diamlah, perhatikan, simak baik-baik, supaya kamu mendapat rahmat. Banyak lagi, hanya diantaranya saja. Ya mah dibacakan Quran teh riuh rendah we di tukang dengan dongeng, ngobrol, itu sudah menyalahi Quran, tenyuran. Ketika imam sholat membaca Al-Fatihah dan surat, kan dengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Ketika imam sholat membacakan di rakaat pertama dan kedua bacaan Fatihah dan surat, ya kita menyimak, mendengarkan.
Ulangi Ibu sekali lagi artinya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. supaya kita mendapat rahmat ketika Quran dibacakan. Ada catatan kakinya nggak di situ? 355. Iya. Coba Pak. Kecuali dalam salat berjamaah katanya baca Fatihah. 355. Jika dibacakan Al-Quran, kita diwajibkan mendengar. Diwajibkan kata diwajibkan mendengar. Silakan Pak. Kita diwajibkan mendengar dan memperhatikan sambil berdiam diri. Kecuali ada kecuali. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Oh, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Terus? Kecuali dalam sholat berjamaah, makmum boleh membaca Al-Fatihah sendiri dan mendengarkan saja ketika imam membaca ayat-ayat Al-Quran. Ada kecualinya sini. Kecuali gimana Pak? Kecuali dalam sholat berjamaah, makmum boleh membaca Al-Fatihah sendiri atau mendengarkan saja ketika imam membaca ayat-ayat Al-Quran. Memang ada dua pendapat sih. Kata imam, Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyimak mendengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai waladhdallin kita dengarkan. Sama dengan kita membaca. Atau katanya kita boleh membaca surat Al-Fatihah sendiri ketika imam baca apa? Surat. Membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya baca surat ya. Imam baca suratnya pendek. Wal asri. Kita baru sampai ihdinas siratal mustaqim. Imam ruku. Jadi kita baca Fatihahnya sepotong dong. Ada dua pendapat memang. Kita mengikuti bacaan imam ketika baca Fatihah dengan hati. Ada hadisnya kok. Yang ditanya sahabat Abu Hurairah, saya sering jadi makmum. Kata penanya, gimana nih? Kata Abu Hurairah, ikra biha fi nafsika. Baca surat Al-Fatihah dalam hatimu atau mengikuti bacaan imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kita baca dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi solat itu bibir itu harus bergerak. Bittirabi lihyati. Sahabat bertanya kepada sahabat yang lain, kalau Rasul bacaan dalam sholat sir membaca enggak duhur asar? Kata sahabat membaca. Bi ayyi syai'in ta'lamuna qira'atahu. Dengan apa engkau bisa mengetahui Rasul membaca surat? Membaca dalam sholat sir. Kata sahabat bittirabi lihyatihi. Itu janggutnya bergerak-gerak katanya. Rasul itu berjanggut lebat. Kalau janggutnya bergerak-gerak, tanda bibirnya bergerak-gerak. Dari situ ulama memahami sholat itu ulah balem. Harus ada gerakan bibir, tapi suaranya di dalam. Bisa kan Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Imam ulah balem, bukan sunnah sholat bari balem teh. Komo bari perembentak mah. Salatnya di perem-perem Bapak supaya khusyuk, bagi temong Bapak. Kabayang segala rupa bari perem teh Pak. Da salatnya ulah bari perem memang. Melihat kemana? Ke tempat sujud. Sebetulnya hadisnya melihat ke tempat sujud itu dhaif. Pak tok rasahu. Maka pandanganmu, matamu melihat tempat sujud. Sebetulnya dhaif hadisnya. Ke depan sebetulnya. Rasul itu sedang sholat, ada tirai bergambar. Selesai sholat, Aisyah keluar, ini gambar ini buang, kata Rasul. Mengganggu aku sholat katanya.
Jadi Rasul sholatnya mulai tunggu tapi karep. Ada yang pakai baju koran Bu, atau baca sajadah. Dulu pakai tikar, selamat datang. Kabaca teh Bu. Ibu Idul Fitri udah ada, nggak baca sajadah, baca koran. Kabaca tuh iklan Bu. Berita. Iya kabaca Pak. Yang paling kaya itu sejagat raya siapa Bu? Hah? Kaya uang Pak? Siapa? Korun. Bukan. Pak Kamidi. Pak Kamidi. Dijual hotel, hubungi Kamidi tuh. Ya, Pak Kamidi kaya raya tuh. Hubungi Kamidi. Pak Kamidi ya Pak ya? Jual tanah hektaran, itu hubungi Kamidi. Kira ngaco lagi ngaji kemana akar. Jadi masuk surga itu bukan karena amal saleh, karena rahmat Allah semata-mata. Rasul tuh amal salehnya bukan main, tapi Rasul tidak mengakui. Anda juga ya Rasul, amal soleh Anda yang begitu banyak itu dan ikhlas menyebabkan Anda masuk surga? Tidak, kata Rasul. Tapi yang menyebabkan aku masuk karena rahmat Allah semata-mata. Salah satu untuk mengundang rahmat Allah tadi apabila dibacakan Al-Quran. Pinjam Muslimnya Pak, supaya kagunturan ku rahmat Allah, hadis Muslim nanti nomornya jilid 4 pasti. Bertadarus Al-Quran di masjid-masjid itu mengundang rahmat Allah Ibu. Di sini dikatakannya di masjid Bu. Nomor hadisnya dua tiga dua dua Muslim 2322. Judulnya dibaca tolong Pak. Ini supaya kita kagunturan ku rahmat Allah. Silakan Muslim. Muslim 2322. Judulnya Membaca dan mempelajari Quran. Membaca dan mempelajari Al-Quran. Terus Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menolong menghilangkan kesusahan orang mukmin, Allah Ta'ala menghilangkan pula kesusahannya di hari kiamat kelak. mahasiswa ada ujian, soalnya begitu banyak, pengawas bolak-balik aja Pak. Kata mahasiswa, Pak, siapa menolong kesusahan orang beriman, nanti Allah akan tolong kesusahannya pada kiamat. Tolong Pak, jangan minimal jangan bejaan bolak-balik maca koran atuh bolak-balik wae. Dah lulus ke dengan gawe ge hese Bapak. S1, S2 dengan gawe hese Pak. Tungtungna jadi supir angkot. Ada yang sarjana hukum Bu, suami istri itu jualan nasi Pak di pinggir jalan. Biaya kuliahnya ratusan juta Pak. Minimalnya pengawas tuh jangan killer, blok balik aja. Cipe di UK maca koran lah. Pupurian ngebejaan tuh bisa. Kumacana siapa yang menolong? Siapa yang menolong apa Pak? Siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin, Allah Ta'ala menghilangkan pula kesusahannya di hari kiamat kelak. Tuh bejaan tuh pengawas. Pak, kalau menolong kesusahan orang beriman saya suruh ngisi soal saya susah pisan Pak. Mau beja, ala Bapak masih lulus oge dengan gawe THC. Terus bejaan we atuh ngarah lulus. Tapi jangan pakai ijazah palsu Pak. Ya. Pakai ijazah palsu, ya Allah. Terus
Siapa yang membantu memudahkan orang dalam kesulitan, Tuh. Allah memudahkannya pula di dunia dan di akhirat. Terus Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. wallahu fi auni akhi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hamba itu ada kepedulian sosial mau menolong saudara seimannya, seislamnya, seakidah. Terus Siapa berusaha mencari ilmu, Allah memudahkan bagi jalan ke surga. Bila suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, masjid, maka mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya, sesama mereka diturunkannya kepada mereka ketenangan dan diselubungi mereka dengan rahmat. Mereka dikerumuni oleh para malaikat dan Allah menyebut dengan bangga kepada orang-orang yang di dekatnya. sudah. Ini hadisnya. Siapa yang membaca kitab Allah di masjid bertadarus bersama, Arabnya gimana Pak? Manijtama'a, dari manijtama'a. Manijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasunahu bainahum. Tiadalah satu kaum yang berkumpul di masjid, di salah satu masjid dari sekian masjid Allah, mentadarusi Al-Quran illa, dan mempelajarinya bersama sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan datang perasaan sakinah, tenang, tentram jiwanya. Wa ghasyiyat humur rahmah, diselubungi oleh rahmat Allah. Wa hafathumul malaika, malaikat berkerumun, tapi gaib, berkerumun itu di majlis tadarus itu, majlis zikir tadi. Wa dzakarallahu fi man indahu, dan Allah menyebut-nyebut namanya pada makhluk al-muqarrabun yang didekatkan kepada Allah. Kalau Allah menyebut-nyebut namanya, tanda apa? Sayang Allah. Disebut-sebut namanya sama Allah. Allah tahu. Sebut namanya Pak Rudi, Ibu Rudi, disebut namanya itu. Ya Allah. Nggak usah menunggu Ramadan ya, tadarusnya. Ulangi Pak, tidaklah berkumpul satu kaum, tidaklah berkumpul satu kaum, yang artinya tidaklah berkumpul satu kaum itu menolong siapa berusaha mencari ilmu, memudahkan baginya jalan ke surga. Bila suatu kaum berkumpul di salah satu masjid, lalu mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya, sesama mereka diturunkan kepada mereka ketenangan dan diselubungi mereka dengan rahmat. Mereka dikerumuni oleh para malaikat dan Allah menyebut dengan bangga kepada orang-orang di dekatnya. Kepada malaikat al-muqarrabun yang dekat kepada Allah. Sekarang lihat tafsir Ibnu Katsir jilid 4 terjemah ya. Terus terang ini bukan Ibnu Katsir gundulnya, terjemah. Terbitan Gib Gema Insani Press jilid 4 halaman 488. Dan diriwayatkan tafsir Ibnu Katsir terbitan Gib Gema Insani Press halaman jilid 4 halaman 488, dan diriwayatkan, silakan Pak. Ringkasan tafsir Ibnu Katsir Jilid 4. 488. Jilid 4 Pak. Jilid 4 Muhammad Nasib Ar-Rifai. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, Khadijah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang putranya yang telah meninggal zaman jahiliyah. Rasulullah menjawab, keduanya itu berada di dalam neraka. Sudah. Aisyah, istri Rasul yang pertama, janda cantik, pengusaha ekspor impor kota Mekah. Jandanya cantik sekali Bu. Wah, pas ningali Ustad, ya kata riwayat Bu, 40 tahun ditikah oleh Rasul, umur 25 tahun. Jang, hari ujang nikah Yusa sabaraha 25 tahun Pak Haji. Wah saya jang sunah Rasul, budakna ngaji kecelai Pak Haji. Pak Haji 25 tahun mah Muhammad can jadi nabi. Cicing Pak Haji nate.
Jang ai pakasaban ujang naon? Icalan Pak, alus icalan mah sunah Rasul. Sebelum jadi Rasul berdagang. Setelah jadi Rasul tidak lagi berdagang. Kecelai lagi Pak Haji. Budakna ngaji soalnya. Jang ai ujang nikah ieu sabaraha 20 tahun. Saya sunah Rasul kita teu ngarti Pak Haji. Budakna ngaji. Naon Pak Haji da 20 tahun mah Muhammad can jadi Rasul. Sunnah Rasul mah usia 50 tahun mendapatkan perawan. Itu sunnah Rasul Pak. Oh iya. Iya kan? 50 tahun dapat Aisyah. Setelah Khadijah meninggal. Tidak usah menunggu Khadijah meninggal dulu Pak. Di Quran itu fangkihul ma tabalaku minan nisa masna wa salat. Tapi istrinya harus meninggal dulu. Enggak ada itu. Di Quran enggak ada Pak. Sunahnya gitu. Bukan. Di Quran itu kalau mau poligami harus meninggal dulu, tidak ada itu ayatnya. Dan harus ada izin istri pertama, nggak ada ayatnya. Undang-undang. Nggak ada undang-undangnya di Quran. Jadi akibatnya tidak nikah secara ini, siri akhirnya. Karena undang-undang tadi pegawai negeri nggak boleh, harus minta izin istri pertama. Siapa yang mengizinin? Makanya Allah tidak mencantumkan harus ada izin. Ya sudah, jangan dilanjutkan, nanti saya nggak diundang lagi. Silakan Pak, ulangi ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ketika Khadijah 2 orang putranya meninggal, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, sebelum aku nikah dengan Anda, saya punya 2 orang anak meninggal zaman jahiliyah. Di mana tempatnya di akhirat? Kata Rasul, Khadijah, 2 anakmu itu di neraka. Ini mujizat Rasul. Terpukullah Khadijah. Terus? Di neraka. Namun ketika Rasulullah melihat kemurungan di wajah Khadijah, beliau berkata, kalau saja engkau melihat tempat keduanya, pastilah engkau marah kepada keduanya. Sudah. Khadijah bertanya lagi, Ya, Rasulullah, bagaimana dengan anakku darimu? Rasul menjawab, di dalam surga. Sudah. Jadi bagaimana setelah nikah denganmu aku punya lagi putra? Di mana tempatnya? Di surga, kata Rasul. Jadi yang mati zaman jahiliyah di neraka. Anak seorang istri dari Rasulullah. Jangan aneh. Istri Nabi di neraka. Aneh enggak? Masa istri Nabi di neraka? Suaminya tuh Rasulullah Pak. Lihat surat 66. Dengar arti. Suaminya kiai kondang Pak. Tapi istrinya heran. Jangan heran, ini istri Nabi Pak. Surat 66 ayat 10. Gimana Ustaz? Ayat 10 bunyinya. Ikuti saya. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'atanuh wa imra'atalut kanata tahta abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma falam yugniya anhuma minallahi syai' atau syai'an? Syai'an. Faqila dakhulan nara ma'ad dakhilin. Silakan Pak DKM. Allah telah membuat perumpamaan untuk orang-orang kafir, 2 istri
istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Silakan Pak. At-Tahrim ayat 10. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Ya. Istri Nabi Nuh kafir, istri Nabi Lut begitu. Kedua-duanya di akhirat masuk neraka, kata Allah ini. Masa istri seorang Rasul? Jangan heran, masa istri kiai, anak kiai, gak usah heran Pak. Ini ayatnya ya. Istri seorang kafir Asyah masuk surga, dibikinkan mahligai yang gedungnya indah. Itu surat 11-nya, ayat 11-nya ya. Sudah, terakhir nanti kita to be continued ngajinya. Lihat hadis Muslim nomor 1779. Oh, Bukhari maaf. Bukhari 1779. Ini materi belum selesai satu kali pertemuan. Nanti disambung aja. Kalau masih ada waktu nanti di ahad pertama masih di bulan Mei insyaallah. 1779 Mbak. Saya tanya dulu Ibu. Kalau ayahnya Islam iman, punya anak masih kecil belum balik mati, ayahnya orang tuanya Islam iman, punya anak yang belum balik mati, di akhirat masuk surga atau masuk neraka? Menunggu di surga. Hah? Menunggu di surga. Kenapa? Menunggu di surga. Menunggu di surga. Kalau takdir di rahim ibu usia 4 bulan dalam kandungan sudah ditentukan ya, ini akan menjadi ahlu sa'adah, ahli bahagia surga, atau ahli sakawah, ahli celaka neraka. Bukan, takdir di dalam rahim. Kita tahu nggak takdir di dalam rahim? Kita tahu nggak? Rasul tahu nggak? Nggak tahu Rasul. Apalagi kita. Silakan baca 1779. Nanti to be continued materinya insyaallah. 1779. Sahih Bukhari 1779 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan menurut fitrah ciptaan asli kedua ibu bapaknya yang menyebabkan anak itu beragama Yahudi dan Nasrani, sebagaimana binatang ternak dilahirkan. Adakah kamu dapati yang telah dipotong dilobangi hidungnya sehingga kamu tidak perlu lagi memotongnya? Mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang anak yang meninggal waktu kecil? Jawab Nabi, Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Rasul membuka sabdanya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak terlahir atas fitrah, suci bersih. Itu pembuka sabda Rasulnya. Di ujungnya Rasul ditanya, bagaimana Rasul kalau anak kecil mati sebelum balik, baik orang tuanya Islam iman atau orang tuanya musyrik kafir? Bagaimana jawab Rasul Pak? Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wallahu a'lam, kata Rasul. Karena Rasul tidak tahu takdir saja. Kita menjawab anak kecil yang mati orang tuanya Islam iman atau orang tuanya musyrik kafir, kan masih suci ya Bu ya. Terus nyaning dosa tacan atuh. Kita katakan kenapa? Kata Rasul wallahu a'lam Ibu, kata kita masuk surga. Terakhir hadisnya, hadis Muslim 2283. Wah, ini hadis masalah ini. Hadisnya bermasalah. Sahih tapi 2283.
Bu, suatu hari ada sahabat Ansor. Kalau sahabat Ansor itu beriman, Bu. Orang-orang Ansor beriman. Punya bayi, meninggal bayinya. Kita takziah ya Rasul, kata Aisyah. Takziah ya. Kemudian kata Aisyah, berbahagia Rasul. Bayi itu bagaikan seekor burung dari burung-burung surga. Maksud Aisyah masuk surga pasti. Kata Rasul, gimana? Mungkin tidak begitu Aisyah. Kaget Aisyah. Kata Aisyah, masuk surga. Kata Rasul, mungkin tidak begitu Aisyah. Kaget. Bayi canyaning dosa, belum punya dosa. Silakan Pak. 2283. Setiap bayi lahir dalam keadaan suci. Itu judul hadisnya terus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang jua pun anak yang baru lahir melainkan dia dalam keadaan suci bersih. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kemudian beliau bersabda, fitrah Allah yang telah menciptakan. Bukan itu Pak, tadi saya bilang nomor 2283 Pak. 2283. Betul, 2283. Iya. 2285 gimana Pak? Bayi orang Ansor. Iya, bayi orang Ansor. Hadis Muslim nomor 2285. Ini lebih waktunya. Satu lagi hadis 2285. Silakan. 2285 dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha katanya, pada suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diminta orang datang mentakziahi jenazah bayi orang Ansor. Bayi orang Ansor berarti ayah ibunya iman Islam. Bayinya wafat. Terus? Lalu aku berkata, Akunya Aisyah berkata, berbahagialah bayi itu, seorang burung di antara burung-burung surga yang belum pernah berbuat dosa atau ditimpa dosa. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin tidak begitu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyediakan bagi surga siapa-siapa penghuninya semenjak mereka masih dalam sulbi bapak mereka, dan telah menyediakan bagi neraka siapa-siapa penghuninya semenjak mereka masih dalam sulbi bapak-bapak mereka. hadis ini muskil ya. Muskilah. Kata Aisyah, bahagia Rasul, canyaning dosa, belum punya dosa ini bayi. Kata Rasul, mungkin tidak begitu Aisyah. Ini bayi orang Ansor loh. Nanti kita lanjutkan, belum selesai rampung tadarus kita, bagaimana anak-anak orang musyrik yang belum balik mati dan bagaimana anak-anak orang beriman belum balik mati. To be continued insyaallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. 1-2 pertanyaan yang sehubungan atau di luar, silakan. Ada pertanyaan? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai tadi yang tadi sampaikan bahwa istri Khadijah, Anaknya Khadijah anaknya yang meninggal sebelum apa namanya dia Islam. mendapat pelajaran informasi tentang keimanan. Saya pernah mendengar dulu waktu di sini, kalau tidak salah Pak Ustadz pernah menyampaikan waktu itu ilustrasinya kalau ada orang yang ada jauh di mana gitu kan, yang tidak mendapat informasi tentang keimanan, tentang Islam, maka bisa dipastikan boleh jadi mereka masuk surga karena dia tidak memperoleh informasi tentang iman Islam. Iya betul. Nah, ilustrasi itu kan bisa dikatakan bahwa zaman jahiliyah itu kan belum ada ajaran tentang keimanan. Nah, ini bagaimana mensikapi ini? Karena kan dulu waktu itu bahkan kalau tidak salah, misalnya ada orang jauh di hutan Kalimantan sana yang Suku Asmat ya. ya tidak tahu sama sekali. Kalau begitu gimana? Ya. Itu jawabannya di surat 17-15.
17-15. Allah berjanji wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasulan. Kami tidak akan mengazab satu kaum, satu komunitas sebelum datang seorang rasul. Kalau Sri Paus di Vatikan datang itu Pak, internet yang Sri Paus mati kemarin. Kalau suku Asmat yang pakai koteka, ada nggak pemerintah mengirim balik ke sana? Enggak, yang dosa pemerintah. Ada pemerintah ngirim balik ke suku Asmat? Tidak. Yang datang Romo. Ya, pemerintah mau, kalau kata pemerintah, Ustaz Sabta coba dalil ke suku Asmat. Saya punya anak istri Pak, harus makan minum. Sok abdi kaditu sabulan sabaraha. Kudu ikhlas. Bapak kudu mereknya honor ke abdi ikhlas saruannya. Ada 17-15 baca artinya. Ujung ayatnya, dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mendatangkan seorang rasul. Ya Pak ya, itu silakan Pak. Dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Baik Rasul Allah atau mubalik Pak, yang mengajarkan ajaran Islam. Ini jawaban sementara, nanti kita lanjut ya Pak. Ingatan Bapak ternyata jauh sekali ya, materinya nggak tahu kapan Bapak ingat. Ini ayatnya ya. Tapi hadis Ahmad tadi, putra Khadijah yang sudah balik Pak, kata Rasul masuk neraka. Jadi gimana ini ya? Seperti Toja. Iya, ya. Nanti kita lanjut ya Pak ya. Masukan dari Bapak, wah hebat sekali Bapak ingatannya. Apa ya? Panjang. Saya Pak. Haturun jazakallah khairan. Nanti 17-15 kita bahas ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah bersama-sama mengkaji tentang Quran dan hadis tentang untuk siapa surga itu. Dan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah-ibadah, berbuat kebajikan untuk sebagai jalan kita masuk menuju surga. Amin ya Allah. Kita tetapkan dalam Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.